Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Al-Fakir kembali lagi menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-23. Tapi sebelumnya Al-Fakir mohon izin kepada seluruhnya, kepada semuanya, terkhusus kepada para tuan guru, mohon maaf lahir dan batin karena Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-23, yaitu tentang jangan menunggu lapangnya hati untuk muraqabah. Sini dijelaskan bahwa janganlah engkau menunggu atau menanti akan lapangnya hati dari hal-hal yang mengganggunya, karena menunggu itu akan memutusnya engkau dengan adanya muraqabah dari Allah pada sesuatu yang Allah tempatkan engkau pada sesuatu itu. Maksudnya adalah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan engkau pada kesibukan-kesibukan duniawi, ya, sebagaimana keadaan kita sekarang ini nih, ya, tandanya atau alamatnya adalah keadaan kita sekarang ini, apakah kita berada pada tempat ini, itu Allah yang menempatkan kita, ya, pada keadaan sekarang ini. Apakah Allah ridho atau tidak kita ini sekarang berada di tempat ini? Tandanya adalah kesibukan-kesibukan dunia ini, ya, tidak membawa pelanggaran atau melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah. Artinya ketika kedudukan kita sekarang ini, ya, kita itu tidak bermaksiat, ya, kita itu tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan wirid-wirid, istiqomah dalam takwa, ya, berarti Allah itu merestui atau meridhoi, ya, atas sekarang ini, ya. Allah yang telah menempatkan kita pada keadaan sekarang ini. Kalau sudah seperti itu, kita jangan berpindah-pindah dalam keadaan itu, ya. Kalau sekarang kita bekerja, ya, di tempat yang sekarang ini kita masih bisa melaksanakan sholat, masih bisa wirid, kita datang ke majelis taklim,
Itu kita jangan berpindah-pindah karena Allah ridho kita ditempatkan seperti ini. Tapi apabila di dalam kegiatan ini, keadaan kita sekarang ini, kita sering meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya, wirid tidak bisa, ya, atau kita melakukan kemaksiatan, itu berarti kita itu disuruh pindah, ya, ke tempat yang lain, memohon kepada Allah untuk dipindahkan atau kita pindah, ya, dari tempat sekarang ke tempat yang lain. Kalau kita bekerjanya di tempat itu, kita pindah ke pekerjaan yang lain, ya. Apabila Allah menempatkan engkau pada kesibukan duniawi, apakah Allah yang menempatkannya atau kita yang harus berpindah, ya? Kalau memang kita itu di tempat yang sekarang ini bisa ibadah, bisa sholat, bisa wirid, majelis taklim, ya, berarti Allah ridho, Allah merestui itu. Apabila misalkan di dalam perdagangan atau kegiatan-kegiatan itu kita sering meninggalkan ibadah, zikir, wirid, atau susah mencari rezeki yang halal, berarti itu kita disuruh pindah oleh Allah kepada tempat yang bisa istiqomah dalam beribadah, ya. Misalkan yang lainnya menduduki jabatan tertentu, ya, pegawai, perdagangan, ataupun apa, ya, Allah merestui atau kita disuruh pindah ke tempat yang lain. Dan apabila kita sudah ditempatkan di tempat atau pekerjaan, kegiatan yang sudah bisa menjalankan ibadah dengan baik, zikir, wirid juga baik, ya, tetapi hatinya masih teringat kepada kegiatan atau pekerjaan tersebut, nah ini yang akan dibahas pada ringkasan hikmah yang ke-23. Misalkan kita sudah lurus secara johir nih, kita rezeki barokah, waktu kita barokah ada zikir, wirid, baca Quran, ya, terusnya yang lain-lain, tapi hati kita belum khusyuk, ya. Nah, maka janganlah kau menunggu akan lapangnya hati. Jadi kita harus cari tahu. Maka usahakanlah hati itu untuk muraqabah. Jadi kita mencari tahu bagaimana, ya, kita hijrah untuk berusaha agar hati ini bisa muraqabah. Apa itu muraqabah? Ya, kalau muraqabah itu merasakannya si hamba akan pandangan Allah, ya, atas gerak diamnya si hamba ini, ya, kegiatan johir, kegiatan batin, itu dia merasa selalu diperhatikan oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah, selalu diintai, ya. Kita merasakan itu namanya muraqabah, merasakan selalu diawasi, selalu diintai, selalu dilihat, ya, selalu disaksikan oleh Allah, itu namanya muraqabah. Kita upayakan agar hati itu bisa muraqabah. Jangan menunggu lapangnya hati, jangan, ya. Kalau memang sekarang kita harus muraqabah, kita cari tahu, cari gurunya, ya. Allah berfirman yang artinya ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada pada dirimu, maka takutlah kamu kepada Allah. Jadi Allah itu melihat, ya, mengetahui, mengintai, mengawasi, ya. Gerak batin dia, gerak hati, ya, Allah tahu, ya. Muraqabah adalah gerak batin, gerak hati kita tuh Allah tahu, ya. Melihat, menyaksikan, ya. Gerak batin kita baru geretak hati kita atau perencanaan kita atau hayalan kita, semua Allah tahu. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan muraqabah itu? Kita harus cari tahu. Kita minta bimbingan teman atau bimbingan guru, ya. Sebab untuk mendapatkan muraqabah adalah, ya, yang pertama kita harus mengetahui akan Allah. Jadi kita berarti harus mengenal Allah tuh, harus muraqabah mah. Kita harus tahu, ya, akan Allah itu baik dengan afalnya, baik dengan asmanya, sifatnya atau zatnya.
belajar, kita mengkaji tentang Allah, kita harus belajar ma'rifatullah, baru bisa muraqabah. Kalau tidak bisa, kita tidak belajar mengkaji tentang Allah, tuh nggak bakalan bisa. Yang kedua, kita harus banyak berzikir. Ya. Berzikir itu apa? Kita bukan membaca zikir, tapi berzikir. Berzikir itu kita hadirkan hati yang ngomong dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Itu berzikir. Kalau baca zikir berarti ada lafaznya. Kalau berzikir, kita ingat kepada Allah, hati kita yang ngobrol dengan Allah. Contohnya, wahai Allah, ampuni segala dan seluruh dosa-dosa. Wahai Allah, hamba bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat-Mu. Ya. Wahai Allah, hamba mohon berikanlah kesabaran kepada hamba atas seluruh takdir-Mu. Itu namanya berzikir. Selalu ngobrol dengan Allah, selalu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya. Kalau baca zikir, ya, seperti Astaghfirullahaladzim, itu baca zikir. Ya, kalau tidak menghadirkan hati, ya itu bacaannya biasa-biasa saja. Ya. Kalau kita berzikir ingat kepada Allah, itu harus disertai dengan hati, dan hati yang ngomong. Ya. Paling baik zikir yang dibaca untuk mendatangkan muraqabah. Ya. Ini kata Tuan Syekh Ibnu Abdillah As-Sauri. Ya. Zikir yang dibacakan, terus yang dibiasakan, ada lafaznya juga, ya, hatinya juga ngomong. Beliau mengatakan itu Allahumma, Allah bersamaku, Allah bersertaku. Jadi ngomong Allahumma nya itu di dalam hati, Allah besertaku juga di dalam hati. Ya. Allahu nazirun ilaya, Allah memandangku, Allah melihatku, itu di dalam hati juga. Ya. Allahu sahidun alaya, Allah menyaksikan aku. Jadi kita kalau ngelajimin zikir ini tuh setiap hari itu, ini disuruhnya dibacanya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kita ngomong Allah besertaku, berarti kita emang selalu diawasi. Allah melihatku, memandangku, Allah menyaksikan aku. Nah, itu ketika kita ngobrolnya atau ngomongnya di dalam hati, kita lazimkan pikiran itu, memang sangat luar biasa. Itu yang mendatangkan muraqabah. Ya. Yang ketiga, muhasabah. Kita berhati-hati sebelum berbuat. Ya. Ditimbang-timbang dengan timbangan-timbangan syariat, dengan ilmu-ilmu syariat, ya. Baru kita bisa mendatangkan muraqabah. Kalau sudah muraqabah, kita akan malu, buahnya akan takut kita itu. Ya. Kita dilihat Allah nggak sholat, malu. Kita takut sama Allah, akhirnya sholat nanti. Ya. Akan perbuatan-perbuatan tercela. Kalau kita sudah muraqabah itu akan malu, jadinya kita akan menjalankan sifat-sifat yang terpuji. Ya. Dan setelah muraqabah itu akan meningkat, akan Allah tingkatkan levelnya lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu musyahadah. Ya. Jadi kita akan diangkat kalau sudah muraqabah. Musyahadah, kita menyaksikan Allah. Musyahadah itu seolah-olah kita melihat Allah. Jadi kita bisa menyaksikan Allah. Akan dibimbing oleh para tuan guru. Ya. Biasakan kita nanti muraqabah, nanti akan diangkat lagi musyahadah, akan diangkat lagi menjadi ma'rifatullah. Ya. Melalui sifat-sifatnya nanti, ya, melalui af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah, melalui sifat jalalnya Allah, sifat jamalnya Allah, dan yang lain-lain. Pandangan yang bisa dilihat oleh hamba itu disebut musyahadah. Maksudnya kita menyaksikan apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa,
itu semuanya adalah Allah. Ya, itu musyahadah. Tetapi kalau muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah setiap hari 24 jam, per detiknya, per menit, itu selalu dia, itu namanya muraqabah. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, ya, ringkasan hikmah yang ke-23 ini sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya Al-Fakir dan umumnya bagi semua yang mendengarkan ini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.